Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, kembali lagi ya kita bergabung di ibadah sekolah minggu GKPI Padang Bulan Medan. Bang Arga sebelumnya ucapkan selamat hari Jumat Agung buat adik-adik semua abang. Luar biasa ya, gak terasa waktu sudah hari Paskah. Sebentar lagi nanti mau hari Natal. Luar biasa kali ya, luar biasa Tuhan berkatnya ya. Tiada pernah putus-putusnya sama anak-anak Tuhan, sama semua orang. Wah, hari ini adik-adik hari momen yang sangat penting buat orang Kristen. Apa itu adik-adik hari ini? Luar biasa adik-adik abangnya. Dan nanti hari Minggu kita akan melaksanakan ibadah Paskah subuh. Ya adik-adik jangan lupa langsung datang ke gereja ikut mama papa. Kita ibadah di gedung sekolah minggu bareng Amang Pendeta, Amang Penatua dan teman-teman yang lainnya. Kita ibadah bareng ya. Dan bakalan ada acara yang seru. Biasa kalau Paskah teringat dengan apa ya? Nah, kita tunggu ya kehadiran adik-adik semua hari Minggu nantinya. Dan adik-adik abang, sekarang abang mau sapa dulu adik-adiknya pastinya. Gimana semangatnya luar biasa. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, abang mau sapa. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi bang, selamat pagi kak, selamat pagi pak, selamat pagi bu, selamat pagi teman-teman. Dan tidak lupa kita mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus. Siapa tadi pagi berdoa saat teduh? Tunjuk tangan. Wah, semuanya luar biasa, 2 jempol ya buat adik-adik abangnya. Teruskan dan jangan sampai bolong ya. Teruskan aja berdoa karena doa merupakan kunci keselamatan orang Kristen. Keren ya, doa kita ngobrol sama Tuhan Yesus, kita ngadu sama Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Dan saatnya abang mau tanya kabarnya gimana ini tadi ya. Apa kabar adik-adik? Baik-baik, puji Tuhan. Yes, yes, yeay. Ya, semangatnya 1000% dan kita bangkit berdiri ya. Hari ini lagu-lagunya keren-keren, kita harus lebih semangat, kita mau menyerukan nama Tuhan Yesus. Kita bangkit, kita serukan nama Tuhan Yesus. Kuat suaranya ya adik-adik ya, semangat. Adik-adik maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat
tak kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Dua, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Kita menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang Di dalam peperangan Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia Bangkit, Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Luar biasa, Tuhan Yesus disalibkan, bangkit dan naik. Untuk siapa adik-adik? Untuk umat manusia. Dan kita anak-anak Tuhan wajib bersyukur lewat apa abang? Kita memuji memuliakan nama Tuhan ya adik-adik ya. Taat firman Tuhan, gak boleh nakal, harus jadi contoh yang baik sama teman-teman. Nah kita mau berdoa dulu. Kita sebelum nanti mendengarkan firman Tuhan kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh Kak Elisia. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu pada hari ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati kami dari awal sampai akhir ibadah. Tuhan berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkati juga saudara-saudara kami dimanapun juga mereka berada. Berikan mereka kesehatan, panjang umur, banyak rezeki ya Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin ya adik-adik abang. Sekarang kita masih bangkit berdiri. Kita mau menyerukan kesenangan kita lewat lagu ini. Kita harus semangat ya. Kita semangat bernyanyi. Ayo kita bernyanyi adik-adik. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Adik-adik abang, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil sikap berdoa, siapkan Alkitabnya. Nggak boleh lagi cubit-cubit adiknya ya. Kita mau fokus, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berbicara sama Tuhan, dan kita melaksanakan apa yang Tuhan suruh. Wah itu luar biasa. Siapa anak-anak Tuhan yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan, juara 1 di sekolah, jadi anak baik ya adik-adik ya. Sekarang kita mau bernyanyi dulu, kita mau sambut firman Tuhan dengan nyanyian Firman Tuhan Ku Dengar.
subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah, sekali lagi lebih resapin. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab, kita dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau yang merelakan anak-Mu Tuhan Yesus menjadi juru selamat bagi kami, dan dia menjadi korban supaya kami manusia berdosa ditebusnya. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan menguduskan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak kami semua, saat ini adalah Jumat Agung. Seperti yang dikatakan Bapak Pendeta ya, hari Minggu Bapak Pendeta akan menerangkan apa itu Jumat Agung. Jadi firman Tuhan sekarang dari Matius 27 ayat 45 sampai 50. Ini adalah tentang kisah kematian Yesus. Jadi waktu itu pada jam 12 sampai jam 3 sore tiba-tiba gelap semua. Jadi dalam jam 3 itu Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Jadi itu bahasa Aram ya, artinya Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah itulah jeritan Yesus di kayu salib. Tetapi orang-orang yang mendengar itu, yang enggak suka sama Yesus, mereka mengolok-olokkan Yesus. Dipikir orang itu, Eli itu Elia. Jadi mereka katakan, dia memanggil Elia. Kita tunggulah dulu. Datangkah Elia menolongnya? Itu. Ya, itulah jahat mereka ya. Tetapi pada akhirnya Yesus menyerahkan dirinya dan selesailah dia meninggal. Nah, firman Tuhan ini adalah menjadi Jumat yang agung. Jadi kalau disebut Jumat Agung, berarti keagungan itu, kebesaran itu, bahwa Yesus memang menyerahkan dirinya sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi hal yang besar dalam hidup kita, kalau kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Memang Yesus harus mati di kayu salib. Kenapa harus seperti itu Pak Pendeta? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Nah, jadi Jumat Agung itu mau mengajarkan kepada kita bahwa harusnya kita yang dihukum. Kita jahat, berdosa, tidak bisa lagi dimaafkan sebenarnya. Harusnya kita yang dihukum. Tetapi karena begitu besar kasih Allah ya akan dunia ini, akan kita manusia, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal itu ya, supaya dia menjadi keselamatan bagi kita. Jadi kematian Yesus adalah mengalahkan kejahatan itu sendiri. Jadi Yesus yang disalibkan itu ikut juga disalibkan dosa-dosa kita. Yesus mati sama juga, dia turun ke dalam kerajaan maut yang gelap gulita 3 hari ya. Nah sekarang
2 hari lagi, yaitu hari Minggu depan ya. Yesus bangkit. Apa artinya? Bahwa semua kekuatan iblis itu dihancurkan oleh Tuhan melalui kebangkitannya. Jadi kebangkitan Yesus tidak boleh dipisahkan dengan kematiannya. Disebut Jumat Agung karena di sana Yesus melakukan hal yang paling besar, yaitu kita ditebus, kita hidup lagi. Nah sekarang anak-anak kami, apa yang mau diajarkan firman kepada kita? Bagaimana kita sangat mengalami sukacita, tadinya kita mati, tapi Yesus bersedia mati. Dan sakit sekali dirasakan Yesus. Harusnya kita yang sakit kali karena dosa-dosa itu. Apa yang menjadi respon kita ya kepada juru selamat kita? Nah, itu yang bagus. Kita harus lebih sayang lagi kepada Yesus. Karena dia sungguh baik sekali kepada kita, diselamatkan kita. Bisa kita menikmati sekarang bagaimana hidup yang diselamatkan itu ya. Sarapan pagi enak, makan siang, bisa ke sekolah, bisa menghirup udara yang segar. Itu semua karena Yesus menyelamatkan kita. Apalagi yang mau kita kerjakan? Bukti Yesus sudah berkorban untuk menyelamatkan kita. Nah, itu yang berikutnya. Kita harus setia sebagai murid Yesus. Jadi harus diingat ini. Apa yang dikatakan Pak Pendeta ya. Nanti kalau kalian udah besar, kalian kan butuh suatu jabatan, suatu kekayaan. Akan ada nanti menggoda. Seperti khotbah minggu yang lewat ya. Akan ada menggoda. Supaya naik jabatan, supaya dapat harta, kekayaan, maka ditawarkanlah. Bisa duduk di satu jabatan yang hebat, tapi jangan mengikut Yesus. Nah, akan ada nanti, tapi diingat kata Pak Pendeta sekarang ini ya. Jangan mau menerima apapun kalau harus meninggalkan Yesus. Ingat ya, harus setia kepada Yesus sampai selama-lamanya. Jadi Jumat Agung ini menjadi Jumat Agung, kita juga harus berjanji kepada Yesus yang sangat mengasihi kita. Janji yang pertama, kita akan tetap mengasihinya. Jangan menyakiti hati Yesus ya. Bagaimana cara menyakiti hati Yesus? Ya kita jahat, kita mengganggu orang lain, itu menyakiti hati Yesus ya. Jadi jangan ya. Yang kedua, janji kita setia kepada Yesus sampai selama-lamanya. Nah itulah Jumat Agung baik kita saat ini, dan diingat janji itu ya. Nah ayat hafalan 1 Petrus 2 ayat 24. Itulah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang maha baik, kasih-Mu luar biasa dan sangat besar. Di Jumat Agung ini kami merayakan kasih-Mu yang sungguh amat besar dalam hidup kami. Karena Yesus bersedia korban dan kami diselamatkan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Biarlah kami saat ini berjanji untuk mengasihi-Mu selama-lamanya dan setia mengikuti Engkau sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah adik-adik ya, luar biasa firman Tuhan hari ini. Banyak sekali dari tadi firman Tuhan yang kita dengar.
Abang Arga yakin kita anak-anak Tuhan melaksanakan yang paling Abang dengar, kita anak-anak Tuhan harus janji ya. Janji apa Bang Arga? Yang tadi yang dibilang Amang Pendeta, kita janji mengasihi Tuhan Yesus lewat segala tingkah laku kita yang baik ya, mengikuti firman Tuhan supaya apa adik-adik Abang, kita tumbuh di dalam firman Tuhan dan jadi anak-anak yang luar biasa ya adik-adik Abang. Dan saatnya kita merespon firman Tuhan yang tadi kita dengarkan lewat lagu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, iblis kalah. Ya, jadi siapa mengandalkan Tuhan Yesus, kita selalu bersuka cita lewat lagu ini kita bernyanyi. Kuat suaranya ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Lebih kuat adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan. dalam nama Tuhan Yesus Ada kemenangan. ada kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus ya adik-adik Abang ya. Oke, dan saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan dan kita dengarkan ayat firman Tuhan pengantar persembahan dari Amang Pendeta. Firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Itulah firman Tuhan untuk persembahan kita. Nah, mari mengumpulkan persembahan. Udah semua anak-anak kami. Nah, kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa, segala sesuatu adalah kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan tetap melimpahkan berkat-Mu atas kami. Karena persembahan ini adalah untuk kemuliaan-Mu saja. Dan biarlah kami bersukacita di dalam memberi kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus, berkenanlah menerima persembahan kami. Amin. Nah, kita akan bernyanyi untuk persembahan kita. Sejuta, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.